Tapi sing batik sih kok kayak jadi badminton. Loh, pengamat atau penggemar? Kalian ini pengamat atau penggemar? Oh, itu pilih salah satu. Mama, Oke, penggemar screening talent. Sorry, maaf. Podcast bola nggak ada isi. Selamat datang kembali di Mas Bola Showtime Episode 3. Setelah kemarin 2 episode hanya 2 orang yang sama-sama global ngomongin bola pada nggak tahu apa-apa. Jangan kita tambah 2 orang lagi nggak jelas. Semakin tidak ada isi karena kala Big Sultan isi adalah kosong lagi. Itu dia. Di episode 3 kali ini kita akan mempertunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada negara Republik Irlandia. Tuh, NKRI. iya. Tapi dulu nggak boleh. Jadi Negara Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang jersey yang sudah dipakai kedua orang ini. Jersey. Ya, nanti namanya ada di bawah, tenang aja. Gak usah perkenalan. Selamat. Kalau nanti namanya muncul di pop up. Kok lucu pelung-pelung suaranya? Lucu. Agak kan ini podcastnya semi komedi. Semi nggak jelas ya? Semi komedi. Oh, jelas. Jelas tapi nggak ada isi. Tetap nggak ada isi. Tetap ada isi. Nah, iki ngobrolin timnas sih pasti sih momen terbaru kan barusan launching jersey Jersey. featuring Kelme itu dari Spanyol. Ini jersey-nya Persib gak sih? Ya, Persib. Iya, Persib main Kelme. Terus kapan hari itu sempat jadi jersey-nya PSIM. Sempat PSM ya? PSIM. Iya, PSM. Terus Persik. Iya, Persik. Tapi sing batik sih kok kayak jadi badminton. Waduh, kok badminton ya? Jadi badminton, Bro. Kevin Dick jadi Kevin Sanjaya. Tengah dikasih logo beauty. BSS ah. Itu semacamnya. Itu masukin dulu AFF tapi berkap. Oke. Menurut kalian yang sebagai pengamat berarti ya? Penggemar. Atau penggemar? Oh, kita tanya aja. Oh iya. Podcast selanjutnya kita tahu Mereka ini apa sebenarnya? Kita kan Pengamat atau penggemar? Oke. apa? Apa sih? Jersey ya. Loh, pengamat atau penggemar? Kalian ini pengamat atau penggemar? Oh. Itu pilih salah satu. Mama, Oke. penggemar screening talent. Sorry, maaf. Habis bukber jadi kita lupa. Penggemar. Penggemar. Berarti dua-duanya penggemar ya? Ya, penggemar. Jadi ingat, kita berdua bukan pandit, mereka hanya penggemar. Penggemar. Jangan di-blender. Makanya podcast tetap kosong. Nah, menurut kalian ya apa ini? Jersey terbaru timnas kebanggaan Indonesia. Jersey oke sih. Terus yang jersey home dulu ya. Home. Nah, menurutku ya kalau yang home ini Yang sesuai ya. ya ini Tapi bagusan yang Yang mana ya? ya? Home-nya ya. Tapi kalau away-nya yang Kelme itu bagus, lumayan. ada batiknya ya. Iya, ada motif-motif lumayan lah. Printing kali ya. Kok printing sih? Jujur belum pernah megang sih, jadi nggak berani ngomong sih macam-macam. Ya. Tapi dari secara tampak ya, overall look Bukan yang oke sih. Ya oke sih. oke, masih oke ya. Yang Yang itu oke kan aja. bisa polosan kan, itu harus dipasang Iya. kayak pants, apa kayak nomor rata. Kan sudah pasti nggak dipasang Iya. fans Piala Dunia kan. FIFA United. Itu AFF itu prestisnya lebih tinggi. Iya, Harus FF juara ya kan. Iya. Iya, nanti kalau nggak juara pecat lagi. Waduh. Bisa. Gak suka ini. Tapi kalau menurut kalian sesuai ekspektasi nggak? Dari nama besar Kelme nih, si jersey Spanyol ini. Kalau aku beda sama yang lain nggak kayak orang-orang komen ya. Kalau aku sih ini aku jersey pertama rilis tanpa revisi ya, yang langsung rilis ya. Dulu kan Mills
nggak terlalu bagus awal-awal rilis Mills 2020. Sing di tengah ada putih itu. Yang Mills pertama pokoknya, Mills pertama. Polos merah. Sebelum zamane ono Jordi Elkan ini loh, si Oh, awal-awal. Itu kan nggak terlalu bagus-bagus banget kan, biasa-biasa. Cuma karena dulu timnas belum wah ya nggak rame lah. Terus Erspo yang pertama kan juga nggak Iya, bagus, rame. ya rame. Rame-rame lagi sampai Nah. kedua ini juga rame kalau nggak salah yang officialnya kan kalau benar official itu kan agak miring. Iya iya. Katanya. Nah menurutku yang jersey Kelmi ki jersey pertama awal itu ya yang bagus lah, nggak kayak yang sebelumnya. Menurutku bagus-bagus aja sih. Jadi ini malah bagus ya. Menurutku bagus. Dari untuk jersey Pertama debut bagus karena mungkin kita belum pernah megang juga kan, belum pernah megang, mungkin nggak tahu lah pemainnya make entah senyaman apa buat pemain keringat nyerap keringat atau apalah. Ya mungkin bos. itu itu mirip Chelsea Ya motifnya mirip Chelsea, Merah, kan? yang merah yang home ya. yang merah ke peleret-peleret ini. Menurutku sih bagus-bagus aja sih, tinggal. Tapi bahaya nih kalau jersey bagus prestasi biasanya cepat. Oh iya, jangan ikuti aku ya. Ikuti yang lain-lain aja. Jadi jelek prestasinya bagus, iya kan? Iya, bener tadi kata ini kalau tinggal dipasangi apa patch. Mungkin habis ini kan itu FIFA series, mungkin FIFA Unites the World kasih nomor apa bagus sih. Bagus ya. Pas kalau dikasih patch kan bagus. Bentar ya, kalau pakai basic misalnya pakai mainnya Manchester United ya gitu kan biasa. Jadi kalau ada patch bisa jadi ada Liga Indonesia. Walaupun pertama ini maksudnya ada tuh. Ya situ menurutku lah Chelsea sesuai ekspektasi lah, itu sesuai. Berarti ya itu kan ya. Sesuai ekspektasi ya. Sesuai. Oke aja. Karena soalnya masih belum banyak beredar juga di Belum. masalah ya kan. Memang sudah rilis sudah bisa dibeli, cuma memang belum banyak yang pakai. Dan Kelmi ini kan juga banyak kan jersey yang sama Kelmi klub sepak bola yang sama Yo, Kelmi. iya. Kalau Erso kan baru kemarin jadi lokal juga kan. Jadi ya awal rilis kan dihujat-hujat, katanya juga nggak nyerap keringat atau macam-macam ST ya awal-awal kan gitu. Ini bajunya kurang nyerap apa gitu kan. Biasanya kan kalau pertama muncul yang dicari adalah kesalahan. Salah, nah ya betul. Ya tapi nggak apa-apa, soalnya kan menurutku ya itu salah satu waktunya Kirby membuktikan. Membuktikan, juga. ya. Bang. Tapi memang Yusuf pikir dia juga sudah pernah masuk di Indonesia sih. Tadi Iya, pernah iya. SIM, Persib itu ya. juga klub. Ya sudah pakai sempat lah pakai Kilby. Nah, ngomong-ngomong kalau yang pertama yang pertama yang dicari adalah kesalahan. Satu lagi yang pertama buat timnas Indonesia ini adalah pelatih kepalanya. Nah, Aduh. Pertama kali pelatih Asia. Pertama kali melalui Indonesia, tapi kan dia pasti sudah tahu semua. Iya. Sama prestasi Indonesia bahwa pelatih barunya ini John Irfan Motori Cak John ini berhasil membuat Timnas Kanada. timnas Kanada Dua-duanya, putra putri. bermain oke ya, punya Dan pencapaian masuk ke Piala Dunia. Nah, kalau ya pertama sih kita ekspektasi sih. Ekspektasi Pas kalian penggemar timnas terutama. Apa ekspektasi kalian melihat oke. pelatih baru? Yang pasti kalau aku ya di Piala AFC besok itu bisa minimal 8 besar. Oh, ini ada dalam Ya, besar ya. besar. Karena kenapa? Pemain sudah Ada kualitas. 18 yang dipanggil kan waktu buat FIFA series Ya. dari yang abroad. Iya benar. Kualitas pemain udah bagus, jauh lebih berkali lipat dari zamannya STY. lebih lengkap ya. Lebih lengkap lagi dan rumor kan sekarang masih banyak beredar pemain baru-barunya. Nah, harusnya di Piala Asia di grup gak ada kesulitan. Nah, kita juga bisa lihat kemarin di kualifikasi Piala Dunia kan kita beratnya kan masih ya Australia, Arab, Ya tim yang memang umum main di Piala Dunia kan. langganan. Nah, di bawah-bawahnya kayak Irak, Kuwait, Bahrain kita udah bisa melatih itu semua. Kita targetnya menurut aku sih itu. Tapi Update lah ya. kita perlu mengingat bahwa kita belum bisa melewati Thailand. Nah, Iya sih ya. Karena kryptonite-nya Indonesia Indonesia. itu Thailand. Ya, salah duanya Thailand. Salah satunya kan Vietnam. kan udah wis terlewat kan, pantai kan. Nah, Ya kalau menurutku sih kalau dibandingkan sama Thailand ya mungkin pemain lokalnya dulu lah di Indonesia. Thailandku menurutku ya bagus regenerasinya sih. Terus kualitas liga mereka juga apa? Ya bagus lah.
Tuliram dia lolos di Nah, apa? ACL. Ya Vietnam juga kemarin kan juga Thailand sama Vietnam kan nonton kan AFC udah 3. Mereka perform semua pemain mudanya. Perform semua. Vietnam bagus legendnya. Dan kalau dibandingkan sama Indonesia misalnya nih kalau misalnya Indonesia putar generasi pakai pemainnya mungkin yang dipanggil pas di sini kan ada beberapa pemain muda. Kayak Arkan Vicky, Doni, kipernya Jaya Supriyadi itu menurutku kualitas mereka tuh masih Victor Detan juga termasuk. iya Detan bagus. Mereka tuh masih bagus tapi masih belum terlihat peak performnya di kategori umur lah. Mungkin karena liganya juga levelnya nggak sebagus. Iya liga. Belum sebagus. Tapi menurutku ya bukannya aku penyebong SD ya disclaimer ya. Bukan kok penyebong SD ya macam-macam lah. Pas kemarin AFF Senior 2024 itu, mereka kan SD kan pemain muda semua itu. Ya, itu ada desakan buat maksimal pemain lokal. Nah, ya. Nah, itu semua full lokal pemain golongan Donitri, Ahmad Maulana itu semua perform kan Fikri. Tapi kenapa kok pas zamannya Vandenberg itu kenapa mereka nggak seperform waktu zamannya STY? Itu kan jelek. Siapa yang jelek? Pelatihnya jelek. Nah, ini bukan penyebab STY ya. Karena Kita lihat jelek. hasil lah itu padahal AFF Senior loh itu. Mereka bisa ngimbangin Vietnam walaupun parkir bus ya. Emang tuh taktiknya STY lah. Bukan taktik tak. Karena Vietnam cuma kalah 1-0 itu mereka bisa melawan Kamboja sama seniornya lah. Sedangkan kemarin di kualifikasi Piala Asia lah. Ya Allah ngelawan apa yang pertama itu? Lawan Makau, Pak. Makau ya, bukan Makau yang Makau ya. pokoknya yang awal-awal yang mainnya jelek itu ya Allah. Padahal pemain bekasnya Islamnya. ya begitulah. Menurut kita ini berarti sangat-sangat busuk. Hanya kita ditaruh di sebelah sini. Di sisi kita itu kiri. Karena kita tahu mereka adalah orang Filipina. Ya aduh. Ya itu kalau dibandingkan sama tim-tim Thailand atau Vietnam lah. Kalau masalah pemain yang diaspora ya di atas lah pasti bagus. Pasti bagus. Kalau diaspora aku setuju. Bagus. Timnas Indonesia ini levelnya jauh karena timnas yang dipanggil Chris Angbar Thailand ya. Mereka tuh cuma manggil yang main di Grimsby. Iya, Grimsby. Yang strikernya. Strikernya. Indonesia, kita punya beberapa dari liga top Eropa. Paes sekarang main di Ajax. Ajax. Audero main di Serie A. Ini marutin semua ya, bukan bukan main. Bukan yang kayak cuma Camat. cadangan, tapi pemain inti kayak Paes, Emil, Audero, terus ada DJ Sassuolo, di Serie A, Kevin Dix, Monjen Gladbach, dia di apa namanya? Bundesliga kan, itu semua main reguler ya, klubnya masing-masing. Terus Justin Hubner pun kan sudah banyak dapat main di Fortuna Sittard. Bahkan juga udah Perform dia. Betul, itu kan meskipun Fortuna Sittard ya itu kan ibarat lagi Eredivisie bukan divisi 2 itu. Dua, ya. Kalau Nathan memang masih cari momentum lagi ya setelah di Swansea kemarin hanya dapat main. Kalau Elkan juga akhirnya dipanggil lagi kan setelah di struggle di Ipswich kan. Meminjam beberapa kali. Nah itu sekarang masih Badannya Wah, monster. big man Liga Inggris banget ya. Sudah siap jadi pemain Liga Inggris. Liga Inggris banget. Liga Inggris banget. Ayo kemarin kayak fair dong. Main di Lille. Ligue 1. Level pemain diasporanya itu udah jauh di atas pemain diaspora Asia Tenggara Tenggara lainnya. Jadi kayak wajar kalau ekspektasi fans itu harusnya Ya harus tinggi. Cuma ya apa ya lagi-lagi kan performa pemain itu kan juga dipengaruhi sama pelatih. Menurut kalian ya apa? Johnny bisa meracik squad yang sangat. Soalnya kalau tak lihat-lihat dari sosok risetku hari ini itu Cak Johnny ternyata dia main skema 3 back. Iya. STI. Ya, sama saya, aku sih. Ya kamu saya wes. Menurutku ya kalau skemanya mungkin back ya tetap lah kayak biasa mungkin ya Hubner, Jay sama Ridho itu tetap itu mungkin back paten lah. Kalau tengahnya mungkin ya sekarang kan nggak ada Haye ya.
nggak ada HY. Verdong bisa dipakai. Sepertinya contoh yang kemarin tuh lawan Irak tuh, round 4. Verdong kan tuh full playmakingnya bagus-bagus juga sih. Bagus-bagus juga. Bisa lah. Bisa. Verdong nyala banget. Pun diduetin sama Balu Pesi, bisa. Yang jaga keseimbangan. Keseimbangan juga. Terus kalau masalah striker ya itu aja, cuma Ole. Kiri kanan Ragnar atau mungkin siapa ya sekali lagi. Depannya ya ada Masih ada Egi. ada Hoki juga ya, Hoki Egi. Lek Fanatas kan nggak bisa kemarin kan kena ACL ya gitu. ya, tapi di depan kayaknya udah oke sih, kayak Oki di tim juga lagi on fire. Kita ngomongin Sayuri juga stabil Perform, mainannya. stabil. Oke, terus kita punya peran Mangkun Kalau Mark Lok stabil nggak? siapa? Mark Lok, Loh, stabil. Beckham. Si- Oh. Si Beckham juga di Persib Pak. Oh iya bagus. Di tim kalau misal di timnas Beckham misal lawannya masih tim Asia Tenggara, dia masih bisa Bagus. bisa kelihatan mainnya. Oke, masih bisa oke karena secara fisik misal mereka mau di fisik 50-50 masih mirip lah, masih mirip. masih Bisa ngimbangin ya. Cuma kalau Timur Tengah ya. kapan hari sempat dimain di waktu latih pertengah ya. Itu kan kelihatan banget kan, Iya. drop banget kan. Drop, Kalau iya. itu menurutku memang secara fisik juga agak kalah. Kalah. Cocoknya Beckham tuh menurutku tuh di Super Sub. Oh iya ya. Bisa juga. Kayak lawan apa itu? Cina apa Bahrain kemarin ya? Sempat Anu, ya 5 Cina. cadangan terus Cadangan. kelihatan banget. Nah, enak itu kalau Beckham Super Sub. Tapi kalau Full. line up kayak lawan Jepang yang Fanta itu lawan siapa? Arab Saudi nggak Round kelihatan four. sama sekali. Menurutku ya nyawa timnas itu ada di anak asuh anak Isan SD. Menurutku ya Egi, Witan, Marce. Marcen ya. Ketiganya harus main. Sih ya bisa. Ya entah Witannya main, Eginya main, Marcenya main. Satu aja. Ini cocok jadi playmaker. Apa namanya? Attacking midfielder. Tapi ya siapa? Mainnya kan soalnya roaming. Roamingnya mereka bagus banget. Kalau Bola marcengnya main Sebenarnya ya enak-enak aja. enak namanya. Enak. Marcel itu hanya decision makingnya yang kurang bagus. Kurang Tapi bagus. kalau pastinya tuh ya timnas ada di situ. Gaya main timnas bagus tuh ada di 3 pemain ini. ya karena ketika marceng drop pemain apa Iya, keseluruhan tim ini gameplaynya kok Beda. Beda. Ya, kelihatan jelas ketika di main di round 4 ya, Round four. lawan Arab sama lawan Irak. Di lawan Irak yang aku bahas ya, lawan Arab memang mungkin jujur blunder dari Patrick ya. Iya. Salah pasti. Kalau yang ini udah bagus materi main, cuman kurangnya tuh di playmakernya, attacking midfieldernya. Freelonnya kurang. Coach Patrick masukkan Kambuaya untuk menggantikan perannya Marcel dan Kambuaya sulit buat adaptasi. Iya, iya. Suka hilang bola, pasti nggak nyampe. Oh, karena itu peran baru kan. Peran baru bagi dia. kan bayar kan free roll kan buat catatan STJ kan dia kan dapat free roll Biasanya kan agak betul juga dia. Iya. makanya dia bisa masuk ke ruang kosong juga karena pemain lawannya nggak memang head to head langsung jalan. Iya, Jadi, iya. kalau dilihat dari beberapa kali dia ngegolin atau masih Iya. kan gitu karena lebih anggapannya kita kayak free roll. Ya. Ya role player lah gitu. Ya itu tadi masih kurang bisa semasif Marceng sih. Marceng. Ya. Kelihatan juga pengganti waktu Marceng nggak main lawan Cina ya. Gitu kan juga sama oleh taktik yang viral tuh. Oh, iya. Nah itu kan satu contoh juga ya itu nyawa timnas itu. Iya. Bagusnya situ. Kayak pelapisnya belum bisa chemistry-nya belum. Ya, contoh lagi Bitan. Waktu kita ingat waktu kita bisa mengimbing Arab, Bitan sama Strike itu nggak ada obat. Ya si strike kelihatan bagus ya. Bagus. Padahal Ya dibilang Elite Comer ya kan. Ya. tapi dia kok sekarang pun Nggak pernah. Ya strike tuh bagus cuma di zamannya STI aja. Waktu round 3 awal-awal perform banget dia. setelah SD kan tangani DE kok bilang Kata gue sih ini, ya, Patrick itu kalau kita bahas agak dulu dikit ya. Pelatih yang dulu ini pelatih ini suka pemain yang udah senior, yang berpengalaman. Oh, udah jadi ya. Jadi Ya. kayak ya kelihatan banget kan ketika kita uji coba atau round 3 itu kan suka masukkan kayak Mark Lok, Lili Pali Oh, iya. sebagai tersangka. Padahal dari segi 3 usia juga ya Ya, bukan sudah. top player. Iya, bukan ya top kalau ada picknya lagi gitu loh. Kenapa kalau masukkan itu? Ya, kalau zaman SD ya SD kan lebih suka emang yang
Spartan gitu kan. Yang Tuh, dia masih memang menunggu. main pressing tinggi. Iya, Nah, kita berubah ke Joreman lagi, kembali ke Joreman lagi. Menurutku Joreman ini sesuai seperti yang sampai dikatakan tadi ya. Dengan metode 3 back, nah ini sepertinya nyawa timnas kembali lagi. Dan dilengkapi dengan asisten-asisten pelatihnya yang lokal Indo semuanya. Iya sih. Jadi cuma bawa satu Satu aja. satu asisten sih. yang barusan dirilis kemarin ya, tadi pagi kemarin. Memang bawaannya. Nah, lainnya lokal. Di pemanggilan seperti yang sekarang itu ada 7 pemain sing Debut. bener-bener debut di Tapi ini sih masih profis, masih sementara ya, sementara. Belum rilis resmi. Iya, ada tim defense jadi angkatan di John Mark. terus Fajar Fatur Rahman akhirnya Panggil lagi. lolos lagi ke tim senior. Terus ada Jens Ravens akhirnya kan langganan di U21 kan. Nah, Supriyadi di PSIM kita tahu nggak tergantikan Iya, main full. Arkan Fikri dari Arema. Itu juga kalau memang butuh AMF Arkan ini termasuk salah satu Bisa. opsi sih. Ya. Terus ada Victor Detan main sayapnya PSM Ya, betul. sama Diki sing menurutku paling pantas buat masuk di timnas senior udah lama ya. Dodri. Cocok banget. Tim Latih nama di klub aja nggak bisa tembus. Ya. kalau menurutku sih mereka 7. Mereka itu mungkin ada beberapa 7 ya tadi ya, 7 ya. 7. Cuma itu pasti ada nggak dimasukin dong yang fixnya mungkin. Oh, iya. Karena biasanya kan mereka TC tanggal 20 TC. Itu pasti John Herdman pasti melihat potensi seberapa bagus sih performa mereka tuh di timnas senior pasti dong. Dan yang pastinya mereka tuh pasti diuji buat ini AFF. Nah pasti juga. Pasti AFF pakai main lokal pasti itu, pasti udah pasti. Mungkin itu jadi kalau misalnya mereka mungkin nggak masuk squad fix di Squad Series, ya mereka pasti Cak John ini melihat mereka tuh ya diuji berapa bagus ini, ya dilatih buat AFF lah. Mungkin fisiknya, potensinya seperti itu. Iya. Kalau yang muda-muda ya, kalau yang tua-tua ya udah pasti itu. Tapi sing di kayak pemanggilan yang diaspora ini juga mereka kebantu ekspansinya ke Liga Indo kan. Iya. Oh ya. Siapa? Aye. Rangers. Itu kan mereka kan karena ekspansi ke Indonesia kan baru bisa dipakai. Kalau misal nggak kepanggilan nggak bisa kepakai di AFF. Iya. Nggak kira di Bukan ini kita belum bisa tahu apakah klub memperbolehkan main di AFF enggak gitu kayak CIZ, JPD. Iya, tapi tanggal-tanggal itu Rusia, klub itu pre-season. Pre-season. Ya, pre-season pasti Eropa. Ya, Liga juga sama sih. Mereka pasti kan coba kualitas pemain baru, Iya. ya mencoba pun AFF ini pemain baru. bukan agenda resmi FIFA. Ya. Biasa klub kan kalau klub Eropa kan kalau mereka pemain reguler tim terus pemanggilan timnasnya ini bukan FIFA Matchday. memang Nggak bukan mau yang- ya. nggak mau itu kebanyakan nggak mau. Ya kayak kemarin Piala Afrika itu kan Maroko itu kan main pakai lapis kedua semuanya. Baru di Piala apa ya yang kemarin itu ya? Oh, 2 kali ke Piala Piala Arab ya. Maroko pakai lapis kedua, Yang terus Piala Piala Afrika Afrika baru baru. pertama kayak gitu. Iya, kayak lagi biasanya gitu, kayak kayak gitu, Soalnya gitu. kan Tapi tergantung klub loh ya. Salah dilepas kok kemarin. Iya, di Liverpool juga nggak terlalu. Iya, soalnya Lagi ini tergantung pada klub masing-masing. Kayaknya kok memang soalnya golnya arahnya. kawin. Tapi kalau sing yes anggapannya kayak Pak S, Emil, ini kayak misal mereka di AFF dan mereka reguler di tim, presentasinya kok kayaknya nggak bakal. Iya, Nggak Satu, bakal. Ayat belum punya kiper utama lagi. Utama, ya. Kipernya kan lagi cedera. Pun di si Emil di Remon Main terus. Main inti dan nggak Gantikan. tergantikan. Kevin Dix juga di Monaco juga
Sejak Itakura keluar kan untuk Iya. Dan performanya Bagus. terus sini. Sama ini ya, di tengah ya dia ya. Tengah. Ijaz apalagi. Wah, Ijaz Ijaz. apalagi. Itu tandemnya Pak Removic itu kan bagus. Gak ada obat. Nggak Ya, tergantikan sama sekali. Nah, kalau memang bukan di Pemesdi, kayaknya kok sulit ya. Susah. sulit. Iya, sama sih sulit. Nah ini tapi juga peluang buat pemain-pemain Muda yang naik ya. Terutama lokal. Gimana cara mereka membuat memberikan diri kecacau. Ya tapi kalau buat AFF sih sekarang ya AFF ikut ya HY ya kira-kira. Pasti ikut. Ikut HY ya. HY Eliano itu pasti kan ikut juga kan. Kan juga Indonesia. Nah Indonesia pasti. Kan nasionalis. Waduh. Waduh. Ya. Main di timnas nanti kan nasionalis. Ya pasti bisa aja kalau AFF ini mungkin ya final lagi lah. Orang isi pemainnya udah bisa. Sekali kan Aduh. Ada apa lagi? Lawan Thailand. Tapi saya nggak menemukan nama Messi Inggris. Cedera kan? Cedera lagi. Masih recovery, post recovery. Pemainnya kasihan gak sih? Iya. Gak dapat klub. Ya, Nggak jadi dapat klub. Kembali ke klub awalnya nggak Tapi diterima lagi. dibuka. Iya. Iya. Boleh latihan. Terus cedera ACL katanya. Dan tentu dialami setelah timnas dari timnas. Jadi sempat diulas sama ini loh wartawan Belanda. Iya apa sih? Biasanya kok habis gabung timnas yang nggak jelas itu tiba-tiba performanya jelek. Mental main di timnas malu-malu performa. Padahal dulu awalnya kan Mas kan paling mahal ya di antara J sama Oh iya, paham. Emang sepotensial itu. Iya, bagus. Messi terus itu. wah bagus lawan MU. Pasangan MU perform loh. Derek main di Europa League. Terus di 20 wis mainnya bagus banget lah. Cuma menurutku kenapa ya kayak kemarin di SD kan sering nggak dipakai. Nggak dipakai. Cocok bukan karena dia jelek karena nggak cocok. Nggak cocok. Terbukti Ya. ketika main di eranya si siapa? Patrick kelihatan jelek kan jadinya. Nggak jauh-jauh pas lawan Cina. Kalah 2-1 kan pas SD ya. Kalah kan? Kelihatan jelek kan karena menurutku ya nggak sesuai sama kebiasaan dia main di klub. Ya. Messi ini biasa main back tuh. Ya. Iya di 20 nggak biasa main di back. Jarang lah di sana begitu. Pun kalau ditaruh di samping dia tuh bukan wing back, full dia back. Full back. Nggak bisa kayak Kevin Dix. Kevin Dix lebih menurutku lebih perform kalau ditaruh di sana. Ya. Karena kakinya kanan. Walaupun kalau di belakang itu malah back tengah Back kiri. tengah kiri. Itu lah timnas ini Menarik ya? menarik Tunggu-tunggu ya. pemain ini itu juga pemilihan pemainnya Johnny Cak jadi memang benar-benar belum Lihat. tiga kayak gimana terus perform individu di klubnya Kan dia juga ke Liga 2 kan nonton waktu itu, Ya. monitoring kan. Match apa itu siapa ya? tahu kan Hidden Gems. Ya. lalu juga kemungkinan kayak Rino Salampesi Oh itu. akhirnya kan lolos timnas kan Iya, waktu umur kan umur. Rena Ya walaupun dia baru perform karena nggak dipelatih ya. iya Iya. Ya akhirnya bisa perform di sini bagus. Di Dan samping setelah oke. dilatih lawan Tamawan. Akhirnya kelihatan oke. ya tapi memang apa ya menarik sih kapan match day 27 Maret sama 31 Maret. Senin. Minggu depan 2 minggu lagi. cepat itu bulan Habis Akhir bulan habis lebaran ada tontonan timnas lagi. kita nantikan bagaimana dari Cacon. timnasnya Cak Jun ini karena ya mungkin nanti ada ketika Duren hilang kan mundur nih dari Wimbledon Wah, enggak. Waduh. siapa tahu ada Ini mimpi Memang dongeng, memang dongeng. Mimpi. Terlalu berharap ya. Terlalu berharap. Kita move on aja. Anda jangan recall memori itu. ada yang berdiri di locker Ini move on ya. Peluangnya kecil sekali. iya memang kecil sekali cuma maksudnya kan siapa tahu pengen itu nyata adanya tiba-tiba Ya, kali perang ya. patch timnas patch Bill juga tetap nempel di jersey Gil Iya. Semoga saja ya. sama ada di tengah-tengahnya ada Indonesia versus Oh, waduh. Itu.
Perancis, aduh tanggalnya mahal, tapi 2030 ya. Ya itu jangan berharap. Ya berharap. Ya, tapi kita tetap pokok ya. Iya. Kita kan orang negara gitu. Iya. Negara kita Nah, yang baik. jangan cuma ikut yang bagus-bagus aja, jelek gak Loh, didukung. selama kita support Support bagus kita support. Ingat banter kira setelah betul. kata-kata di 2 episode sebelumnya. Mati Matera kalau lagi jago ya silakan Jumawa. Nah itu. Namanya juga jago, boleh jago. Boleh jago, boleh Jumawa saja tinggal Jago lah. Kalau lagi Matera ya sama. Kayaknya timnas sudah Lumayan terangkum di episode kali ini karena kita sekalian memperkenalkan dua talent kita. Cibana Brothers Cibana Brothers. Cibana Brothers yang sudah kita spill. mereka impor dari Jepang tapi lahirnya di Belanda. Coba dilihat secara seksama saya sudah. Bisa nulis hiragana kan? Lu aduh. Nah ini kalau main bola juga warnanya ada kayak tadi mana kan kanan kiri ya ini Ya, juga kanan benar. kiri ya. Yang satu di bagus ada. Tapi memang nanti mereka akan menemani kami bukan pandai ini untuk membahas sepak bola dalam negeri. Lokal. Jadi liga banyak dibahas. JLLA. Apa nih? Yang lokal aja. Oke. Oke. Ada sama mereka. Oke. Kalau nggak lokal berarti mereka nggak ada. Nggak ada. Iya, benar. Kalau Eropa enggak. Kalau lokal ya. Soalnya mereka pakai jersey timnas. Oh, oke. Timnas keren. Timnas Pride. Apa kita harus mencintai produk dalam negeri. Thailand foto-foto. Oke. Jadi langsung aja di follow akun kita. Punya ada akun Follow ya. Follow ya. TikTok. Di follow aja untuk update terbaru dari bola Showtime. Di YouTube kita udah masuk episode 3. Ya, nanti doakanlah kita bisa sampai episode selanjutnya bersama kita. Thank you teman-teman yang sudah nonton, like, Sudah komen dan share. Terima kasih banyak. Sudah mau menyentuh kita, menjelma kita sebagai sebuah podcast dengan biaya Pemda. Kita nggak ada. Pemda. Oh iya gue. Ayo. Tutup, sudah sana. Ya. Ya. Kita pakai dana BUMDes. Bumdes. Bumi desa. Mie Bangladesh, Betul, oke. biayanya dari Mie Bangladesh. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu. Kita akan ketemu jauh di episode keempat dengan pembahasan yang lebih menarik dengan noise yang Oke. Ngomong-ngomong. So jangan kemana-mana yuk, kamu sih kemana-mana jangan asik kalau pas ya kalau nonton ini bisa di pause nanti nonton lagi. Atau kayak mau foto sambilan ya nggak apa-apa sambil masak gitu. Oh iya, Ya. bisa buat tempat tidur juga bisa. Bisa. Kalian tinggal tidur. Oh iya betul, karena kan teman tidur berarti sebut tidur. Ya betul. Ya, Mas Adit butuh teman. Mungkin Di DM ya. Oke, langsung kita tutup aja episode 3. Oke. Ciao.